Aku sendiri udah buka klien internasional sih. Biasanya sih kalau nggak ya Eropa, kalau nggak Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Hijri Zifeza Khairul sebagai asisten studio dan galeri Gedang Cafe UPI PTK Padang. Nah, hari ini aku kedatangan tamu yaitu bestie aku Tiara. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tiara Fuzia Silmi. Aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2022. Nah, Tiara nih, tau nggak sih gimana aku kenal Tiara? Waktu itu dia sempat nge-follow aku di IG. Nah, karena dia sering nge-posting gambar-gambar digital nih, aku jadi tertarik gitu kan. Nah, aku pengen nanya nih, kamu ngemulai ngegambar-gambar digital itu kapan sih? Aku mulai gambar digital itu pas zaman COVID sih. Kan kayak kita kan ngerasain semua nih, zaman COVID itu kan kayak bosan mau ngapain sih gitu kan. Iya. Jadi waktu itu aku lagi scroll TikTok, scroll. Ini sebenarnya alasannya tuh kayak kecil, tapi emang bermakna banget di hidupku gitu. Iya. Jadi waktu itu ada video itu kayak promosiin pen gitu loh, kayak pen yang di atasnya tuh ada karet, kayak pen biasa yang untuk di kertas, tapi di atasnya tuh ada karet. Nah, tapi karet itu bisa dipakai untuk di layar gitu. Jadi karena itu kayaknya asik nih, cobalah gambar digital gitu. Nah itu, akhirnya sampai sekarang kayak gini. Itu mulainya di HP atau langsung iPad apa gimana? Mulainya dari HP lah, seminggu. Soalnya abis itu pulpennya rusak. Karetnya rusak. Ya. Terus berapa lama tuh dari HP ke perangkat-perangkat yang lebih aman? Aduh, kalau bahas perangkat nih agak susah ya. Kalau di HP kayaknya bentar deh, soalnya di HP itu karena aku cuma mau, awalnya kan sebenarnya kita udah tahu ilustrasi digital dari sebelum-sebelumnya kan, sebelum COVID itu aku udah tahu, cuman karena aku mikirnya waktu itu digital tuh kayak mahal deh, soalnya pakai media yang kayak pentap segala macam itu kan kayak mahal gitu. Jadi aku masih maju mundur. Nah gara-gara ini, jadi aku bisa nyoba dong. Kayaknya kalau ini passionku bisa aku lanjut. Kalau nggak passionku ya udah. Kan cuma modal kecil gitu. Akhirnya ya gara-gara itu. Karena modal kecil tuh ya banyak jadinya. Itu juga ya yang nge-inspirasi kakak buat masuk jadi mahasiswa di Cafe UPI ya kan? Iya bener. Seru banget. Abis tuh itu tuh nggak cuman gambar dong ya, karena sambil kuliah gitu kan. Nah, gimana tuh cara kakak ngimbangin antara kuliah sama kerjaan kakak sebagai ilustrator nih? Sebenarnya semenjak kuliah ya, kan waktu itu aku mulai sebelum kuliah nih. Waktu sebelum kuliah itu masih intens gitu, masih kayak kan COVID tuh kita nggak ngapa-ngapain, intens setiap hari gitu gambar. Sebenarnya semenjak kuliah sih emang udah lebih kurang sering ngegambar karena pasti kita prioritasnya kuliah dulu dong. Iya. Jadi biasanya aku mulai fokus gambar lagi ilustrasi digital itu pas libur. Kalau nggak libur, kalau nggak weekend. Kalau weekendnya lagi nggak ada tugas. Jadi jangan tetap fokus kuliah lah dulu gitu, baru fokus ke ilustrasi digitalnya. Terus kan kalau gambar-gambar gitu doang, gambar-gambar gabut doang kayak nggak seru gitu kan, nggak ngasilin apa-apa ya kan. Kita butuh duit ya kan. Iya banget. Nah, dari kakak bikin ilustrasi itu jadi muncul niat kan buat ngejual gitu kan. Nah, kapan tuh kak mulai ngejual gambar atau ilustrasi kakak tuh kak? Aku mulai jual kayaknya agak beberapa bulan setelah aku nyoba gitu. Kan aku bikin habis aku merasa wah ini passionku nih. Jadi aku bikin art, pasti tahu kan, bikin art account gitu di IG, di Twitter gitu. Jadi aku kan orang pada open commission, freelance segala macem. Wah aku mau coba juga deh gitu. Akhirnya dengan yang skillnya nggak seberapa, yang penting percaya diri, ya aku nyoba. Ya itu alhamdulillah cukup lama sih nunggu yang pertama, aku 3 bulan lah. 3 bulan baru dapat klien pertama. Itu klien pertama itu. Nah, katanya kamu juga buka commission ya tadi ya? Itu tuh buat klien lokal aja atau udah nyampe internasional juga nih kliennya? Aku sendiri udah buka klien internasional sih, udah ya. Terus itu tuh dalam dolar ya? Itu dari negara mana aja tuh yang kamu tahu?
Itu kan privasi, jadi aku juga kurang tahu sama negara-negaranya. Cuman terkadang kan bisa dilihat dari akun PayPal-nya. Biasanya sih kalau nggak ya Eropa, kalau nggak Amerika. Orang luar, orang Filipina, benua sebelah ya. Itu laku keras tuh yang di luar. Alhamdulillah, tiap aku buka komisi biasanya ada klien luarnya. Itu sistemnya gimana tuh? Ada ngebayar dalam dolar ya? Normal, sebenarnya normal sih, kayak komisi lokal biasa, ditaruh harganya segini, aku mau mesen, nanti kita kasih invoice ya, terus nanti ya bedanya di pembayarannya itu ya pakai PayPal, nggak bisa pakai bank transfer dong gitu. Oh, nggak bisa pakai bank nasional ya? Nggak. Harus pakai aplikasi yang namanya PayPal. Ya. Terus, lupa. Terus juga, aku juga pengen nih, aku kan juga ilustrator nih. Ya. Nah, aku juga pengen dapetin klien dari luar negeri. Gimana caranya tuh? Sebenarnya yang kuncinya tuh pasti kita ngurus akun dulu sih, engagement. Itu tuh harus difokus, kita harus fokus bikin karyanya terus menerus sampai engagement naik, baru kita bisa itu waktu yang tepat nih untuk buka komisi. Jadi karena itu lagi rame, orang jadi kepo, wah kayaknya dia buka komisi nih, aku mau deh komisi ke dia gitu. Gitu ya. Tapi prosesnya lama ya, nggak bentar. Proses kalau cuma untuk proses komisinya sih, maksudnya pas proses gambarnya atau proses untuk mendapatkan klien nih? Dapetin klien dong, gua mau duit nih. Ya, pokoknya kuncinya naikin dulu, besarin akun, itu kuncinya, besarin akun. Kalau akun udah gede, kan aku sendiri pakai sosial media ya, nggak pakai web khusus untuk komisi. Aku di Twitter aja atau di X kalau yang sekarang kan. Iya. Nah di situ besarin akun, udah mulai banyak, rame, engagement kita naik, baru kita keluarin, nih kita buka komisi nih. Dan kita juga harus punya art style yang unik deh. Kita harus ngeliatin kalau, wah nih gambarku kayak gini nih, kalian kalau mau pesen kayak gini nih gambarnya, unik punya aku nih gitu. Harus sesuai sama gaya gambar kita ya? Iya, karena orang tuh kan pasti punya selera, jadi kita harus nyesuaiin selera orang. Oke, boleh deh. Ada nggak saran buat kalau yang pengen mulai dari nol sebelum mereka menaikkan engagement akun mereka tuh? Ya latihan, ngegambar, ya pokoknya kita nggak usah fokus sama like dulu sih sebenarnya. Kita terus naikin value gambar naik, otomatis orang juga tertarik dong sama gambar kita, ntar lama-lama naik. Karena aku juga lihat ada beberapa artis yang ada teman-teman aku yang di sosial media itu juga, mereka nggak punya banyak followers, tapi mereka punya kuat di art style-nya, di gambarnya itu emang keren. Nah itu bakal rame. Jadi kalau nggak mau naikin engagement, ya naikin value art style kita. Oh gitu ya. Ya. Nah, bagus banget nih sarannya dari Kak Tiara ya, buat naikin engagement dan value dari akun kita sendiri kalau mau pengen dapat klien dari luar negeri gitu ya guys ya. Nah, sekian dulu deh buat bincang-bincangku sama Tiara, mungkin ada next time ya kalau ada kesempatan. Tapi jadi sekian dulu buat podcast kali ini. Saya Hijri. Aku Tiara. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.